Perkenalkan, nama saya Kintan Firdia, NIM 71014118116. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori penawaran Islami dari Ibnu Khaldun. Bagi dunia Islam, Ibnu Khaldun adalah seorang ulama ternama, sedangkan bagi para ekonom, dia dikenal sebagai salah seorang bapak ilmu ekonomi. Karya monumental dari Ibnu Khaldun adalah Al-Muqaddimah yang menjadi sumber dari berbagai ilmu sosial seperti sejarah, psikologi, geografi, ekonomi, dan sebagainya. Di dalam Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun menulis secara khusus satu bab yang berjudul Harga-harga di kota-kota. Ia membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Menurut Ibnu Khaldun, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya akan bertambah banyak, maka harga-harga barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaannya. Akibatnya penawaran akan meningkat dan ini berarti turunnya harga. Pada intinya, Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan dapat menyebabkan kenaikan harga. Demikian pula sebaliknya, penurunan penawaran atau kenaikan permintaan akan menyebabkan penurunan harga. Penurunan harga yang sangat drastis akan merugikan para pengrajin dan juga pedagang, serta mendorong mereka yang keluar dari pasar. Sedangkan kenaikan harga yang drastis akan menyusahkan konsumen. Harga damai dalam kasus seperti ini sangat diharapkan oleh kedua belah pihak, karena ia tidak saja memungkinkan para pedagang akan mendapatkan tingkat pengembalian yang ditolerir oleh pasar dan juga mampu menciptakan kegairahan pasar dengan menciptakan penjualan untuk memperoleh tingkat keuntungan dan juga kemakmuran tertentu. Akan tetapi, harga yang rendah dibutuhkan pula karena dapat memberikan kelapangan bagi para kaum miskin yang menjadi mayoritas dalam suatu populasi. Selain itu, Ibnu Khaldun juga menjelaskan mekanisme penawaran. Ia menjelaskan pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan juga pungutan-pungutan lain di kota tersebut. Pada sisi penawaran. Pada bagian lain dari bukunya, Ibnu Khaldun menjelaskan pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga. Ibnu Khaldun mengemukakan teori penawaran Islaminya dengan pernyataan sebagai berikut. Bila penduduk kota memiliki makanan yang berlebih dari yang mereka butuhkan, akibatnya harga akan menjadi murah. Tetapi pada kota kecil, bahan makanan sedikit, maka harga barang makanan akan tinggi. Ketika barang yang tersedia sedikit, maka harga barang akan naik. Namun, apabila jarak antar kota dekat dan keadaan aman, maka akan banyak barang yang masuk dan juga diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga akan turun. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun juga menyatakan harga memiliki pengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan banyak. Apabila harga turun, barang yang ditawarkan akan sedikit. Selain itu, Ibnu Khaldun juga mengamati fenomena tinggi rendah tanpa mengajukan konsep apapun tentang kebijakan kontrol harga. Disinilah bedanya. Tampaknya Ibnu Khaldun lebih fokus menjelaskan fenomena yang terjadi, sedangkan Ibnu Taimiyah lebih fokus kepada kebijakan untuk menyikapi fenomena yang terjadi. Lihat saja misalnya, Ibnu Taimiyah tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengaruh turun naiknya permintaan dan penawaran terhadap harga keseimbangan. Namun, ia menjelaskan secara rinci bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam menentukan harga selama mekanisme pasar berjalan normal. Hanya saja, bila mekanisme normal tidak berjalan, pemerintah disarankan melakukan kontrol harga. Jadi pada intinya, Ibnu Khaldun berkata
Penduduk suatu kota akan memiliki makanan yang lebih banyak daripada mereka perlukan. Karenanya harga makanan rendah, kecuali jika nasib buruk menimpa dikarenakan kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi persediaan makanan. Saya Rika Maya Solekan NIM 7101418113 ingin menjelaskan tentang asumsi penawaran Islam. Yang pertama, satu, homo economicus. Dalam ekonomi konvensional, para pelaku dan pemain ekonomi atau economic agent dipandang sebagai suatu makhluk ekonomi yang berusaha untuk melampiaskan keinginannya dengan cara apapun. Dalam perspektif ekonomi Islam, manusia diinjeksi dengan norma moral Islam sehingga nafsu untuk memenuhi keinginannya tidak selalu dipenuhi. Demikian juga cara untuk memenuhi keinginan tersebut senantiasa dikaitkan dengan norma moral Islam yang selalu menemaninya kemana saja dan dimana saja. Karena itu, semua barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan ke pasar mencerminkan kebutuhan real dan sesuai dengan tujuan syariah itu sendiri. Dalam perspektif ini, tidak dimungkinkan produksi barang yang tidak berguna secara syar'i. Yang kedua yaitu rasionalitas. Asumsi kedua ini merupakan turunan dari asumsi yang pertama. Jika ilmu ekonomi konvensional melihat bahwa manusia adalah economic man yang selalu didorong untuk melampiaskan keinginannya dengan cara apapun, maka asumsi rasionalitas ini merupakan ruhnya yang mengilhami seluruh usahanya dalam rangka memenuhi keinginannya tersebut. Dalam perspektif ekonomi Islam, asumsi ini tetap menjadi acuan tetapi dengan beberapa catatan dan tambahan. Adanya injeksi norma moral Islam akan menjadi pelita bagi tiap-tiap agen ekonomi untuk bertindak rasional tetapi dalam kerangka nilai-nilai Islam. Gaya hidup sederhana, tidak berlebihan dalam memproduksi dan mengkonsumsi serta selalu memperhatikan garis halal dan haram merupakan rambu-rambu yang akan memberikan teguran kepada Islamic man. Yang ketiga yaitu netral terhadap nilai atau value netral. Asumsi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari disiplin ilmu ekonomi konvensional yang dipandang sebagai disiplin positif. Tugas dari suatu disiplin yang positif adalah menggambarkan realitas atau suatu fenomena secara objektif tanpa ada unsur campur tangan dari pengamat. Adanya keterikatan kepada nilai dalam penawaran tidak menjadikan kinerja produksi dan penawaran dalam perspektif Islam kekurangan insentif. Dalam injeksi moral, Islam justru akan membuka dan memperluas horizon dan berfungsi mendorong agen ekonomi untuk berusaha dengan lebih baik dan efisien. Bagi mereka yang memahami Islam secara parsial dan tidak komprehensif merasa bahwa semua nilai-nilai ini hanya berfungsi sebagai hambatan dalam ekonomi dan pembangunan. Kesimpulan ini amat naif dan terkesan tergesa-gesa serta dilatar belakangi oleh kebodohan. Di sini saya, Aprilia Dwi Ardiani, akan menjelaskan tentang kurva penawaran jangka pendek. Penawaran jangka pendek mengacu pada penawaran agregat ketika biaya produksi tetap, upah dan biaya input lainnya tidak fleksibel karenanya tidak sepenuhnya menyesuaikan dengan perubahan tingkat harga. Jadi ketika tingkat harga meningkat, perusahaan tidak melihat opsi untuk mengubah harga input mereka. Ketidakfleksibelan ini disebabkan oleh kekakuan untuk mengubah kontrak. Ketika permintaan perusahaan meningkat, maka pengusaha akan merespon dengan meningkatkan output mereka untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi. Dalam grafik, sumbu X mewakili output, sedangkan sumbu Y mewakili harga. Kurva penawaran jangka pendek memiliki kemiringan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tingkat harga mendorong kenaikan margin laba, mengingat harga input yang tidak berubah. Situasi ini memotivasi perusahaan untuk meningkatkan output. Sebaliknya, penurunan tingkat harga mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah produksinya. Dalam jangka pendek, kurva penawaran agregat miring ke atas seperti yang ditunjukkan oleh figur. Artinya, dalam periode 1 atau 2 tahun, naiknya tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian cenderung menaikkan penawaran barang
pertama adalah teori tentang kekakuan upah. Penjelasan yang paling sederhana mengenai kurva penawaran agregat jangka pendek yang miring ke atas adalah teori kekakuan upah. Menurut teori ini, kurva penawaran agregat jangka pendek miring ke atas karena dalam jangka pendek upah nominal sulit berubah atau kaku hingga pada batas waktu tertentu. Lambatnya perubahan upah nominal itu dikaitkan dengan kontrak jangka panjang antara pekerja dengan perusahaan yang mengatur upah nominal, bahkan terkadang sampai berjangka waktu hingga 3 tahun. Selain itu, perubahan yang lambat tersebut mungkin juga dikaitkan dengan norma-norma sosial dan pemahaman mengenai keadilan, sehingga mempengaruhi penentuan upah dan tidak berubah drastis dari waktu ke waktu, atau akan sangat sulit untuk berubah dan cenderung tetap. Karena upah biasanya merupakan komponen besar dari keseluruhan biaya produksi, maka upah real yang lebih tinggi tentu saja akan meningkatkan biaya real perusahaan. Lebih lanjut, perusahaan akan menanggapi masalah kenaikan biaya ini dengan mengurangi jumlah pekerja dan menurunkan jumlah barang dan jasa yang mereka produksi. Dengan kata lain, karena upah tidak dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap tingkat harga, maka penurunan tingkat harga membuat jumlah pekerja dan produksi menurun. Teori yang kedua adalah teori kekakuan harga. Beberapa ekonom mengemukakan pendekatan lain terhadap kurva penawaran agregat jangka pendek yang disebut dengan teori kekakuan harga. Seperti yang telah dibahas, teori kekakuan upah menekankan bahwa upah nominal lambat menyesuaikan dirinya dari waktu ke waktu. Teori kekakuan harga ini menekankan bahwa harga berbagai barang dan jasa juga lambat menyesuaikan dirinya untuk menanggapi kondisi ekonomi. Menurunnya penjualan akan menyebabkan perusahaan yang bersangkutan harus mengurangi produksi dan jumlah pekerjanya. Dengan kata lain, karena tidak semua harga disesuaikan dengan cepat terhadap perubahan ekonomi yang berubah, penurunan harga yang tidak terduga akan mengenakan harga yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Dan harga yang terlalu tinggi ini akan menurunkan penjualan dan mendorong perusahaan tersebut mengurangi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga adalah teori kesalahan persepsi. Pendekatan ketiga terhadap kurva penawaran agregat jangka pendek adalah teori kesalahan persepsi. Teori ini menyatakan bahwa perubahan pada tingkat harga keseluruhan terkadang dapat menyesatkan produsen perihal apa yang terjadi pada dalam masing-masing tempat mereka menjualkan produk-produknya. Akibat kesalahan persepsi tersebut, produsen menganggap perubahan dalam tingkat harga dan hal ini dapat menyebabkan kurva penawaran jangka pendek miring ke atas. Sebagai contoh, para petani gandum mungkin menganggap penurunan harga gandum sebagai kemerosotan harga relatif produknya, tanpa terlebih dahulu memperhatikan penurunan harga berbagai barang yang mereka beli. Mereka mungkin segera menyimpulkan bahwa imbalan dari memproduksi gandum menjadi lebih rendah untuk sementara, dan mereka akan menanggapinya dengan mengurangi produksi gandum. Demikian pula, para pekerja memperhatikan turunnya upah nominal mereka sebelum memperhatikan turunnya harga-harga barang yang mereka beli. Mereka mungkin menyimpulkan bahwa imbalan yang diterima dari pekerja menjadi lebih rendah untuk sementara dan menanggapinya dengan mengurangi jumlah penawaran tenaga kerja.